Para kekasih, di dalam kesesakanmu, Yesus akan memberi kelegaan kepada engkau. Kau harus sadar, ini adalah janji. Siapa yang mau datang kepadaku, siapa yang berbeban berat, yang letih dan lesu, yang capek, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Di rumah saudara dalam keadaan yang sulit, di rumah saudara datang kepada Tuhan. Adakan waktu untuk ketemu berjumpa dengan Dia. Engkau bisa datang menghadap hadirat Tuhan. Mudah. Dan itu sebab dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Amin. Yakinkan diri saudara, engkau harus pulang. Aku lega. Jiwaku tenang di dalam Kristus. Amin. Dan juga jangan khawatir. Kalau Anda mau merilekskan jiwa, Anda akan disayang oleh Tuhan. Kenapa kok saudara jadi disayang? Saya akan menjelaskan tentang merilekskan jiwa sekali lagi. Rileks yang akan disayang. Tadi rileks melepaskan beban. Sekarang rileks yang membawa keuntungan. Jadi kita selain melepaskan beban, tidak capek lagi, tidak berbeban berat lagi, kita malah disayang. Amin. Katakan rileks yang disayang. Kita akan baca lebih dulu dalam 1 Samuel 16 ayat 16 dan 23. Siap? 1, 2. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang ada di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau akan merasa nyaman. Dan setiap kali roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Saudara, raja pertama Israel ini saking stresnya sampai agak gila. Karena dia terlalu stres. Kita tidak tahu seorang raja bisa apa aja, tinggal melotot mata. Dia punya asisten, dia punya pegawai, dia punya budak, sudah tahu semua. Bahkan dia punya menteri, sudah tahu gerakan tangannya, ya, gerakan bibirnya. Tanpa ucapan, semua orang sudah takluk kepada dia dan melakukannya. Tetapi karena dia terlalu tegang, dia agak gila. Saudara, kalau saudara membaca mungkin agak janggal bahwa roh jahat yang daripada Allah. Apakah Allah menyimpan roh jahat? Tidak. Maksudnya teks ayat ini adalah roh jahat yang Allah izinkan hinggap kepada Raja Saul. Karena Raja Saul sudah tidak taat kepada Allah. Iblis tidak berani mengganggu saya. Tidak berani mengganggu saudara. Sampai kita tidak taat kepadanya. Iblis berani mengganggu saya. Iblis berani mengganggu saudara. Selama saya dan saudara taat kepada Tuhan, iblis tidak berani mengganggu. Karena dia tidak diizinkan. Tetapi begitu saya dan Anda mulai tidak taat dan tidak melakukan kehendaknya, Tuhan membiarin aja. Iblis mau menerkam kita, dibiarin aja sama Tuhan. Tuhan pura-pura tidak lihat. Allah mengangkat pagernya dari Saul. Kalau pagar dari Allah diangkat, iblis langsung masuk pada Saul. Dia menjadi gila. Saudara. Nah, para menteri dia memberi nasihat. Baginda raja, menurut saya, salah seorang mengatakan, menurut saya, raja carilah
Suruh cari di seluruh Israel seorang yang pandai memainkan kecapi. Supaya kalau raja lagi kumat, ya pasti bahasanya tidak demikian. Bisa langsung hilang kepalanya kalau dia bilang begitu. Kalau raja lagi diganggu oleh roh jahat, nah biar dia memainkan kecapi. Kalau dia sudah main, maka roh jahat itu akan hilang dari baginda raja. Raja Saul mendengar ini, dia berkata, bagus, segera carikan orang itu. Aku mau dia hari ini juga ada di sini. Untuk menjaga ketenangan batinku. Saudara, dia punya menteri, dia punya pegawai, tidak lama-lama mencari. Tidak jauh dari istana, ada satu rumah yang sederhana, milik dari Bapak Isai, yang punya salah satu anak yang kecil, yang namanya Daud, pandai memainkan kecapi. Karena dia bisa main kecapi. Langsung dia diangkat menjadi asisten raja. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat, saya ingin menekankan apabila roh jahat itu menghinggapi engkau, menakutkan dalam rumah tanggamu, membuat engkau menjadi kebingungan dan tidak ada pegangan dan membuat engkau menjadi liar. Perhatikan. Ketika engkau merasa bahwa roh jahat itu sudah ada, mempengaruhi, membisikin aku ini. Sekarang sedang memprovokasi, sedang ngomporin aku ini roh jahat. Maka apa yang Anda dan saya harus lakukan? Engkau harus segera memuji Tuhan, memainkan kecapi artinya penyembahan. Kecapi dawainya, saudara, senarnya, kawatnya, saudara, tidak menimbulkan melodi. Tetapi menimbulkan chord. Sehingga ketika dimainkan, maka keluarlah chord. Bukan melodi. Chord itu menunjukkan tentang penyembahan. Saudara. Dan ketika mulai saudara menyembah di dalam roh, maka engkau akan mengusir segala macam roh jahat. Amin. Itu sebab bagaimana hidup saudara bisa nyaman, bisa lega, saudara. Nah ini, ayat yang ke-23. Dan setiap kali roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud, siapa? Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Chord keluar. Saul merasa lega dan nyaman. Roh yang jahat itu undur daripadanya. Di rumah, di pekerjaan, dalam pribadi kita yang sering kemerungsung, terkejar. Ya melihat suami begitu, kita tidak bisa terima ibu. Melihat istri demikian, kita tidak bisa terima bapak. Anak-anak juga demikian, orang tua juga demikian. Kakak dan adik juga demikian. Saudara, engkau akan bisa menerima semuanya. Kenapa? Karena engkau lega. Engkau merasa comfort, nyaman. Nah apa-apa, it's okay. Tetapi itu sesungguhnya sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hati orang ini. Yaitu roh jahat diusir keluar dari hidup saudara. Saudara, engkau mungkin mencoba beberapa macam teori, beberapa macam perilaku untuk bisa membuat engkau menjadi positive thinking, bisa besar hati dan berhati besar, berhati luas, bisa menerima apa aja, engkau tidak tahan. Di dalam ilmu filosofi atau filsafat dikatakan setiap orang punya ukuran takaran berapa berat dia bisa angkat. Kalau dia tidak bisa tahan, itu lebih berbahaya. Sangat berbahaya. Itu sebab saya dan Anda harus tahu kenapa aku harus menanggung. Kenapa aku harus menanti sampai pada ukuran di mana sudah mentok aku tidak bisa nahan. Kenapa mesti nunggu mentok? Oke. Semua katakan
siang hari ini. Ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus, saya dilepaskan dari roh-roh jahat. Saya lega dan nyaman karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Para kekasih, jangan engkau mendiamkan semua keadaan. Engkau pribadi minta kelegaan dan kenyamanan. Petik kecapi. Ungkapkan akordmu kepada Tuhan. Dalam doa dan penyembahan. Saudara, maka kekuatan dari sorga akan mengusir semua roh jahat. Dan engkau akan menjadi anak Tuhan yang lega dan nyaman. Merilekskan jiwa akan membuat saudara disayang oleh Tuhan. Semangat dan kemuliaan Allah ada pada saudara, kakek dan nenek yang sudah sepuh, pasangan suami istri setengah umur, pasangan suami istri yang masih muda, anak-anakku yang masih single, anak-anak remaja, anak-anak kecil, semua yang merasa disayang oleh Tuhan. Wah, hidupnya penuh dengan gairah. Amin. Itu sebab rilekskan jiwa saudara. Rilekskan. Saya tahu ada banyak kepikiran soal uang. Saya tahu yang lain kepikiran juga soal kesehatan, penyakitnya. Soal kerjaan tidak ada atau kurang membawa hasil. Aku kalau mau ganti haluan kayak apa ya caranya? Aduh, sudah umur segini kayak apa? Gak bisa. Aduh, aku sudah pensiun. Siapa yang menjamin aku? Aku cuma dapat penerimaan kecil sekali. Para kekasih, ada begitu banyak. Itu akan menjadi roh jahat. Kalau saudara tidak segera datang kepada Tuhan dan merilekskan jiwa saudara kepadanya, itu akan menjadi roh jahat yang akan mengejar dalam hidup saudara seumur hidup. Kalau engkau menyanyi sayang disayang, engkau hanya menangis saja. Karena sesungguhnya engkau belum dapat. Pagi hari ini, saya ingin mengajak semua saudara sebelum pulang menerima kesayangan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saudara harus merasakan Dia tidak jauh dari saudara. Saudara merasa begitu dekat dalam pelukannya. Engkau merasa bahwa engkau seperti Daud yang masih muda dan remaja, yang memetik kecapi, mengeluarkan kord penyembahan kepada Allah. Saudara, begitu banyak orang beraja di hati seperti Raja Saul. Orang yang beraja di hati macam dia. Orang yang kemerungsung, orang yang tegang, orang yang stres dan depres. Itu sebab orang ini menjadi sasaran masuknya roh jahat. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, katakan bersama saya, mulai pagi hari ini, dalam nama Yesus, hanya Roh Kudus dan firman Tuhan yang membaharui hati saya, sehingga saya menjadi rileks dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua engkau yang hadir akan pulang bersorak-sorai. Engkau tidak tegang lagi, tetapi engkau rileks karena Yesus mencintai engkau. Hari ini sampai selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang